Halo teman-teman semua, selamat datang lagi ke modul gratis dari Academy Fitness. Pada kesempatan kali ini, gue akan jelasin kalian terkait gimana caranya kita bisa mengoptimize atau mengadjust latihan push-pull legs kita agar jadi lebih maksimal. Oke, kenapa push-pull legs? Karena menurut gue, setelah gue survei, apalagi di komunitas Discord gue, banyak banget teman-teman yang pakai push-pull legs. Dan gue ingin memberikan ke kalian suatu value, suatu informasi, suatu cara bagaimana biar push-pull legs ini bisa kalian manfaatkan agar progres kalian tuh jadi melejit. Oke, gue pribadi juga udah pernah pakai push-pull legs, gue pernah pribadi pakai bro split, gue pernah pribadi pakai upper lower, dan semuanya ini menurut gue ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin kita masuk dulu ke kelebihan dari push-pull legs ini. Pertama, tapi ada miskonsepsi ya, sebelum kita masuk ke kelebihan, ada miskonsepsi terkait push pull legs itu most optimal split bro. Ya not really, sebenarnya nggak ada yang kita bilang paling optimal. Paling optimal adalah ketika kalian bisa latihan dengan seimbang semuanya, memprioritaskan mungkin weak point atau titik yang mau kalian improve, dan juga kalian bisa berprogres. Itu yang optimal. Mau kalian pakai push pull legs, mau kalian pakai upper lower, mungkin aja kan nggak cocok pakai push pull legs, mungkin aja kan nggak cocok pakai upper lower. Semua itu baik lagi ke eksperimentasi diri kalian masing-masing. Ya, so it's not really, it depends. Dan ini kita masuk ke kelebihannya dulu. Kelebihan dari push pull legs itu pertama, itu bisa membagi pola latihan berdasarkan pola gerak otot. Jadi kalian nggak ribet. Oke, push. Berarti kalau push itu otot dada, otot bahu, ya kan? Lalu otot triceps. Pull berarti otot back, otot bahu belakang, dan otot biceps. Gerakan yang menarik. Lalu legs ya, semua yang ada di bagian bawah atau lower body kalian. Jadi semuanya itu nggak ribet. Kalian bisa desain gerakannya jadi lebih gampang. Yang kedua, volumenya itu terbagi cenderung rata nih. Jadi kalian nggak ada gerakan yang under frekuensi gitu ya, mungkin, atau volumenya terlalu di bawah, itu nggak ada. Karena kalian bisa pasang semuanya itu rata volumenya, mungkin tergantung dari yang kalian kalian mau prioritasin apa, tinggal volumenya dinaikin di situ. Oke, yang ketiga, mudah untuk diintegrasikan ya dengan split fokus lainnya. Misalkan ada namanya Power Hypertrophy Adaptive Training atau PAT. Ya, jadi mungkin kalian bisa gabungkan push pull legs ini ke dalam dua fase. Ada fase power, ada fase hypertrophy. Ya, meskipun gue sendiri udah sebenarnya agak tidak terlalu setuju ya dengan hal tersebut karena itu dua modality yang berbeda. Tapi tetap bisa dilakukan karena rep ranges-nya asal kalian pakainya nggak terlalu jauh. Mungkin di power kalian pakai 3 sampai 5 ya. Mungkin di hypertrophy kalian pakai 5 sampai 8 khususnya di bagian mungkin compound yang kalian taruh di awal, yaitu squat, bench, deadlift ataupun compound lainnya. Itu bisa. Ya, tapi gue sendiri sekarang kurang cocok ya sama gue. Jadi mungkin buat kalian cocok silahkan. Di elite levelnya tetap menurut gue kalau kalian mau kuat silahkan kalian menjadi kuat, kalau kalian mau jadi besar silahkan kalian jadi besar, ada specificity di sana. Tapi poin ketiga ini berlaku untuk beginner sampai intermediate, mudah sekali untuk diintegrasikan. Yang keempat itu adalah paling banyak contoh dan referensi dari luar. Kalau kalian ketik push pull legs misalkan di Google, itu pasti akan keluar banyak banget contoh gerakannya, dan bahkan sampai set, dan juga pemilihan repetisinya, pemilihan bebannya itu lengkap semua. Jadi banyak sekali referensi yang bisa kalian gunakan. Oke. Nah, tapi juga ada kekurangan dari split push pull legs ini. Apa? Yang pertama, meneglect otot kecil. Kalau kalian menggunakan struktur yang sama, otot kecil ditaruh di paling akhir, bicep ditaruh di paling akhir setelah back, tricep ditaruh di paling akhir setelah istilahnya chest. Ya, itu otot-otot yang istilahnya yang gerakannya itu nggak terlalu compound ya, otot kecil itu. Mungkin ukurannya nggak literally kecil, tapi sedikit bukan menyerupai otot yang besar dan compound gitu gerakannya. Ya, jadi ini ditaruh di akhir. Jadi ini sedikit di-neglect. Karena kenapa? Kalau kita bayangin misalkan kita bench press di awal itu berat sekali. Misalkan kita maksimal, semakin kita mundur ke bawah gerakannya, pasti tenaga kita karena total fatigue dan CNS fatigue-nya itu pasti akan terakumulasi, akhirnya akan lebih capek. Oke, kalian bench press di awal berat, mau kalian main back pun setelah itu pasti kalian akan kerasa capek karena tenaganya diprioritaskan di awal. Oke, yang ketiga, frekuensi dan latihan itu cenderung tinggi nih. Cenderung tinggi. Jadi buat teman-teman semua yang punya waktu yang terbatas gitu ya, yang seminggu cuma misalkan bisa 4 kali, push pull legs ini mungkin nggak terlalu cocok ya, kecuali kalau misalkan kalian nggak apa-apa untuk melatih otot 1 kali 1 minggu gitu. Kalau misalkan ini diasumsikan ingin melatih satu otot 2 kali, minimal kalau kalian mau pakai push pull legs harus 6 hari. Ya kan? Atau kalau kalian mau gabungin push pull leg upper lower juga bisa, tapi itu 5 hari. Jadi buat teman-teman semua yang 4 hari, push pull leg ya kurang 1 gitu loh. Jadi mungkin ini juga bisa jadi konsiderasi buat kalian yang nggak bisa untuk latihan terlalu sering. Kesalahan, terus kita masuk kesalahan pemula yang paling sering dalam mendesain push pull legs ini adalah too much exercise. Terlalu banyak sekali exercise redundant.
Ya, jadi misalkan gerakan back, oh pull down-nya ada 3 macam. Oke, pronated, supinated, sama neutral grip-nya. V-bar, habis itu cable row juga ada 3 macam. Kalau kayak begitu, akhirnya nggak akan selesai dengan cepat. Akhirnya butuh waktu mungkin 3 jam baru kelar kali. Kalau kalian harus selesaiin semuanya. Dan itu bahkan cuma 3 set per gerakan. Ya kan? Nah, gimana caranya kita ngakalin ini? Oke, jadi ada tips gak sih buat kita ngakalin hal ini dan juga membuat latihannya itu jadi lebih mantap gitu. Dan juga nggak buang-buang waktu, tujuannya kan itu. Jadi kita pertama address dulu nih movement redundancy-nya, mengurangi gerakan yang tidak perlu. Jadi kebanyakan pemula memasukkan gerakan, maksudnya di sini adalah dengan pola yang sama. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, misalkan ini contoh ya, ini bukan berarti salah. Ya menurut gue nggak ada program yang salah selama kalian berprogres. Tapi ini menurut gue terlalu banyak dan mungkin habisin waktu gitu. Jadi buat teman-teman semua yang ngerasa waktunya habis karena latihan, ya kalian harus address dari sini dulu movement redundancy-nya. Pertama, kita bisa lihat di sini push, incline bench, di double bench press, flat bench press, pack deck fly, oke, 3. Menurut gue itu tiga-tiganya berbeda semua. Yang pertama press dengan incline, yang kedua press dengan flat, ya mekanismenya sedikit berbeda angle-nya. Lalu pack deck flies, ya itu mekanismenya juga berbeda, chest dengan flies. 3. Menurut gue sebenarnya dengan 3 ini aja chest kalian sudah terlatih dengan cukup. Ya, tapi keempat misalkan ada mesin chest press nih. Mesin chest press ini itu sama seperti flat bench press mekanismenya. Kan lurus nekan ke depan. Ya kan? Itu sama. Jadi kalian bisa pilih salah satu aja kalau misalkan kalian mau untuk biar latihannya lebih minimalis. Oke, sekarang seated overhead press. Oke, fine. Lalu sit support lateral raise. Oke, tricep press down dan cable rope tricep extension. Kalian mungkin maksimal bisa 7 gerakan kalau kalian mau lengkap semuanya. Tapi kalau gue pribadi misalkan gue ngapain tricep terlalu banyak, mungkin 1-2 gerakan, 1 gerakan sudah cukup gitu ya. Mungkin di next push-nya baru ada 2 gerakan dan chest-nya cuma 1, shoulder-nya cuma 1, mungkin seperti itu. Jadi bisa lebih diakalin, dikurangin untuk movement redundancy-nya. Oke, pull misalkan wide grip lat pull down, reverse lat pull down, close grip lat pull down, V-bar. Ini ada 3, ini redundant sekali. Kalian cuma variasiin grip yang efeknya itu memang sebenarnya ada nggak? Mungkin ada, detailnya ada perubahan. Tapi gerakannya itu sama-sama aja, kalian vertical push, vertical pulling. Jadi di situ kalian bisa kurangin, kalian bisa pilih satu aja. Kalau gue mungkin di medium grip lat pull down. Lalu kemarin seated cable rows, ini oke. Ya, untuk horizontal pull, untuk otot upper back, ya, untuk tebal dari otot back tersebut. Lalu kemudian cable row face pull, oke. Upright barbell row, di sini menurut gue juga ini abu-abu untuk dimasukkan ya. Seat cable row itu kan sudah horizontal push, ini mungkin memang sedikit diagonal, tapi gue sendiri rowing sekali satu sesi itu mungkin cuma sekali aja ya. 1 atau sampai 2 vertical pull, 1 horizontal pull udah cukup. Lalu kemudian misalkan di sini reverse pack deck. Oke, fine. Tapi ini juga sama seperti face pull. Ya kan? Mekanismenya untuk melatih rear delts meskipun gerakannya sedikit berbeda. Nah, di sini kan bisa pilih salah satu. Buat apa kalian pilih dua-duanya? Lebih baik kalian fokus aja ke intensitas dan kualitas dari satu gerakan tersebut gitu. Ya kan? Lalu kemudian di sini ada cable bicep curl. Oke, 1. Lalu dumbbell shrugs. Oke, double shrugs masih bisa dimasukin. Fine. Kemudian untuk leg, nah leg nih biasanya nih lebih sedikit. Ya, kita lihat barbell back squat, oke, fine, Romanian deadlift, leg press. Nah, barbell back squat dan leg press itu sama-sama gerakan menyerupai squat. Meskipun hip flexion-nya derajatnya berbeda. Tapi menurut gua kan tetap sama. Lebih baik kalian pilih salah satu aja. Gitu. Oke, kemudian misalkan calf press, ya oke lah calf raises, prone leg curl, oke, extension, oke. Jadi di sini kalian cuma bisa latihan sebenarnya cuma dengan 5 gerakan aja sudah cukup. Barbell back squat atau leg press ya, Romanian deadlift, habis itu prone leg curl atau leg curl, leg extension, lalu calf raise itu udah lengkap banget. Dan bahkan kalau gue pribadi bagi ini tuh jadi misalkan 1 hari 3 gerakan, next-nya sisa 2-nya itu ditaruh di leg yang lainnya. Jadi kayak gitu. Itu adalah kita memangkas yang kita perlu pangkas gitu loh. Jadi nggak usah kita lakuin gerakan yang nggak perlu kita lakuin lagi gitu loh. Ya kan, itu nambah-nambah atau capek-capekin aja. Sebenarnya dari pandangan gue gitu. Tapi bisa nggak kayak gini ya? Silakan. Kalau misalkan kalian enjoy, baik lagi ke kalian kan masing-masing. Nah, ini miskonsepsinya. Satu otot itu dilatih 2 kali. Memang benar. Ada riset yang sudah menyatakan bahwa otot itu sebaiknya dilatih 2-3 kali, maksimal di 4 kali per minggu. Ya kan? Tapi bukan berarti satu gerakan bisa dilatih 2 kali juga gitu. Sebenarnya kalau mau juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalian berpikir ototnya itu kan dilatih bisa dengan mekanisme yang berbeda. Bisa terlatih. Jadi seminggu 2 kali satu otot dilatih 2 kali bukan berarti satu otot dilatih dengan 2 gerakan yang sama. Misalkan squat dan squat itu nggak perlu. Mungkin aja kalian bisa squat
dan leg press atau squat, dan yang ini dominan di squat, yang ini dominan di leg extension. Dua-duanya kan sama-sama melatih otot quads, namun dengan mekanisme yang beda. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya kalian push pull legs, untuk bikin jadi lebih minimalis lagi, kalian bisa untuk hari ini kita fokus untuk melatih quads dengan posisi ini. Nanti next kita fokus dengan melatih quads dengan posisi ini. Ya, jadi kayak gitu itu oke. Jadi bukan satu gerakan tuh harus dilatih 2 kali. Memang boleh, tapi bukan berarti hal itu. Gitu, ya. Nah, ini tips beberapa untuk optimisasi dari split push pull legs kalian. Pertama, pilih gerakan yang tidak redundant ya, yang tadi contohnya. Sesuaikan dengan pola gerakan kalian. Satu pola gerakan, kasih satu latihan aja. Oke, lalu kedua, optimisasi dengan menggunakan PPL dengan pola lain nih. Misalkan kalian bisanya 5 kali, ya udah push pull legs upper lower. Itu bisa juga seperti itu. Atau kalian mau modifikasi juga push pull legs-nya jadi push pull legs. Kalau misalkan mau 4 kali mau tetap maksa push pull legs, ya fine, push pull legs. Habis itu yang terakhir kalian masukin gerakan-gerakan yang melatih weak point kalian. Ya. Nah, yang ketiga itu letakkan otot prioritas di awal. Tidak harus push itu dimulai dengan chest. Meskipun iya, kalau gitu kita latihan shoulder nanti capeknya ketika latihan chest, shoulder-nya capek dong. Iya, nggak masalah, karena kan prioritas kalian shoulder. Latihan chestnya sebenarnya tetap bisa, meskipun nggak maksimal. Tapi sekali lagi, tetap utamanya adalah shoulder. Nah, gimana caranya? Kita alternate. Misalkan kita push pull legs, ya push pertama fokus di chest, push kedua fokus di shoulders. Ditaruh di duluan. Nggak masalah, hal itu nggak ada masalahnya. Oke, yang keempat adalah mulai dengan volume yang rendah dulu. Jadi teman-teman semua, misalkan dalam menentukan set, jangan langsung, 5 set kali ini. Nggak usah. Kalian coba dulu 3 set dengan intensitas yang tinggi. Oke, jadi ketika kalian sudah lihat, oh gue bisa recover, baru naikin setnya 4 set. Misalkan. Dan itu nggak usah semua gerakan dinaikin. Kalian tambahin gerakan-gerakan yang memang secara logis lebih gampang untuk tambahin dulu. Yang kalian enjoy lah. Ya, yang give the best results, best pump buat kalian, best performance increasement, ya kan? Ya itu semua baru kalian tambahin volume di situ. Tapi mulai dari awal, dari 3. Jangan langsung kalian taruh 5 gitu. Ya, meskipun ya sebenarnya nggak ada masalah sih taruh 5, tapi ya kita bisa jadi nggak tahu kita tuh limitnya di mana volumenya. Jadi fokus ke kualitas dan intensitasnya dulu. Oke, gue kasih contoh di sini. Minimalis, example dari push pull legs. Meskipun di sini ya gue contohnya satu aja ya, jadi nggak usah terlalu panjang videonya. Gue harap biar kalian langsung ngerti. Jadi misalkan di sini adalah 6 hari kalian bisa latihan. Jadi ada push A, push B, pull A, pull B, leg A, leg B. Oke, push A itu di sini incline bench press, chest flies, cable lateral raise, tricep extension. Done. Selesai. Oke. Lalu kalian di B selanjutnya shoulder press, lateral raise, dumbbell bench press gitu, overhead tricep extension. Done. Ini minimalis ya kan, nggak harus lakuin. Tapi kalau misalkan kalian punya waktu terbatas satu sesinya, ya ini yang gue akan lakukan. Jadi yang pertama itu fokus ke chest, yang kedua fokus ke shoulders. Oke. Nanti mungkin di shoulder press ini kalau misalkan kalian kurang volumenya, ngerasanya front delts gue kurang nih volumenya, ya udah tambahin mungkin 3 jadi 4 atau 5 set. Oke, selanjutnya baru nih pull A, lat pull down, cable rows, reverse pec deck, dumbbell bicep curls, selanjutnya single arm pull down, face pull, hammer curls, preacher curls. Jadi di sini misalkan fokusnya itu adalah back, di sini fokusnya adalah arms kalian, bicep kalian. Lalu di sini leg A, leg B. Itu lebih gampang lagi, pertama back squat, leg extension, leg curl, calf raises. Oke, semuanya udah kena. Lalu next leg B, mungkin semuanya tetap dikenain tapi dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Stiff leg deadlift, misalkan untuk hamstring dalam posisi memanjang. Lalu leg press, ya kan, seperti squat tapi nggak terlalu memakai posterior chain kalian. Jadi nggak terlalu pakai lower back biar nggak capek. Kemudian back hyperextension untuk posterior chain juga. Lalu seated calf raises di terakhir. Nah, ini menurut gue sudah balance sekali. Kalian tinggal penentuan volumenya aja. 3-5 set atau 6 set lah gitu. Ya, itu oke. Tapi kalau gue biasanya sarankan memang diangkat 3-5 set aja udah cukup. Ya, teman-teman semua. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah sebenarnya keep experimenting. Jadi sebenarnya the point dari ini semua adalah membuka pemikiran kalian terkait apa yang kalian perlu optimisasi. Pada akhirnya kalian sendiri yang harus optimisasi gerakan-gerakan kalian, pemilihan gerakan, dan juga splitnya. Oke, karena split itu nggak cuma push pull legs, split itu nggak cuma upper lower, ya kan? Split itu adalah berbicara gimana kalian bisa memanage satu otot ini digabung agar di next latihan tidak ada intervensi dari latihan sebelumnya terlalu banyak. Sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman semua jangan tertutup pikirannya harus latih ini sama ini, harus latih ini sama ini. Kalian bahkan latih calf bersama dengan tangan, latih kaki sama tangan, latih kaki sama bahu, latih back dengan chest, semuanya itu nggak ada masalah teman-teman. Jadi
as long as you're sure about what you're doing, ya udah doing everything is good menurut gua ya. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk keep experimenting dan juga jangan lupa untuk catat progress kalian. Oke, teman-teman semua, itu tentang optimizing push pull leg splits kalian. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.